Saya tidak akan pernah berbicara dengan ibu atau saudara perempuan saya lagi begitu saya berusia 18 tahun. Ini hanya sekadar keluh kesah. Anda bisa menyebut saya monster. Saya tidak peduli. Saya seorang gadis dan saya tidak akan pernah berbicara dengan ibu atau saudara perempuan saya lagi pada ulang tahun saya yang akan datang. Saat saya kecil, orang tua saya hebat. Namun, semuanya berubah ketika ibu saya menghancurkan semuanya dan memutuskan untuk berselingkuh dari ayah saya. Ayah saya bercerai dan anak dari perselingkuhan itu, saudara perempuan saya segera lahir. Saya berusia 7 tahun saat itu. Di pengadilan, ibu saya entah bagaimana berhasil mendapatkan hak asuh penuh. Saya pikir dia bermain kotor dan mengangkat masalah masa lalu yang pernah dialami ayah saya. Dia memiliki masalah penyalahgunaan zat sebelum saya lahir. Ayah saya tidak pernah mengatakan hal buruk tentang ibu saya, bagaimanapun. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan dan kita hanya harus bekerja dengan situasi ini sementara menunggu saya berusia 18 tahun. Saya bertemu ayah saya sekali seminggu di akhir pekan dan saya bisa menghabiskan 1 minggu setiap tahun bersamanya di musim panas. Tetapi saya terjebak dengan ibu saya sebagian besar waktu. Saudara perempuan saya secara signifikan cacat, sampai-sampai dia memerlukan bantuan untuk segala sesuatu. Dia tidak berguna. Sejak dia lahir, semua waktu saya di luar sekolah dihabiskan untuknya. Saya berhenti belajar piano, pergi ke rumah teman, bermain bola basket karena saya harus membantunya. Saya telah menggunakan pakaian yang sama di rumah selama 3 tahun terakhir, karena saudara perempuan saya menjadi prioritas atas segalanya. Makan malam, hanya setelah dia makan. Saya tidak tahu mengapa saya memanggilnya saudara perempuan saya. Seharusnya dia saudara tiri, tetapi dia bahkan tidak pantas disebut demikian. Ayah saya dulunya membayar jauh lebih banyak uang dukungan anak daripada yang dibutuhkan selama 2 tahun pertama setelah perceraian, tetapi 90% uangnya pergi ke saudara perempuan saya sehingga dia berhenti dan mulai membayar minimum. Masih hanya 10% yang masuk ke saya. Saya tidak menyalahkan ayah saya untuk ini. Mengapa dia harus mendukung anak hasil perselingkuhan? Dia mencoba membawa ibu saya ke pengadilan tentang penggunaan dana dukungan anak yang tidak benar tetapi tidak berhasil. Hanya dalam 3 bulan terakhir ini saya berhasil mendapatkan sedikit waktu untuk diri saya tanpa harus merawat anak hasil perselingkuhan ketika saya tidak di sekolah. Saya memberitahu ibu saya harus menghabiskan beberapa jam tambahan setelah sekolah 3 hari seminggu. Awalnya dia menolak tetapi dia menerimanya hanya karena saya memberitahunya saya membutuhkannya untuk bersiap-siap masuk perguruan tinggi yang baik sehingga saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik untuk merawat saudara perempuan saya. Saya berbohong. Sebenarnya saya pergi ke rumah teman terbaik saya. Orang tuanya sangat memahami. Ibu saya bahkan tidak peduli cukup untuk memeriksa apakah saya berada di sekolah. Saya juga pergi ke rumah teman terbaik ayah saya setiap hari. Terkadang hanya selama 5 menit. Karena saya tidak memiliki peralatan yang cukup di rumah. Dan jika saya membawanya pulang dari ayah saya, ibu saya akan menjualnya untuk membeli sesuatu baru untuk saudara perempuan saya. Ayah saya meninggalkan semua barang saya di rumah teman-temannya yang berjarak 10 menit dari tempat saya tinggal. Setiap hari sebelum dan setelah sekolah saya pergi ke sana untuk berganti baju dan mengambil barang-barang dan keluarganya juga telah membantu saya dengan persiapan perguruan tinggi saya. Saya telah menemukan perguruan tinggi di dekat rumah ayah saya yang akan dibayarnya dan akan membiarkan saya tinggal di sana. Ibu saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia pikir saya akan pergi ke perguruan tinggi dekat rumah dan akan terus merawat saudara perempuan saya dengannya. Dia tidak sadar tetapi sekali lagi, bahkan jika saya membuatnya jelas di rumah, dia tidak akan memperhatikan. Saya akan bebas dalam 2 minggu dan saya akan tinggal di rumah teman ayah saya sampai sekolah selesai dan kemudian saya akan pindah ke rumah ayah saya karena jauh dari sekolah. Saya tidak sabar untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah saya dan keluarganya. Saya memiliki saudara tiri yang seumuran yang luar biasa dan kami akan pergi ke perguruan tinggi bersama. Dia benar-benar membuat saya bahagia dan saya senang menghabiskan waktu dengannya. Teman ayah saya telah membeli piano listrik kecil sehingga saya bisa memainkannya begitu saya pergi ke sana dan kami telah menemukan klub bola basket untuk saya bergabung. Itu akan menjadi luar biasa. Saya tidak akan lagi terbebani oleh saudara perempuan saya. Anda bisa menyebut saya monster karena dia tidak meminta hidup seperti ini tetapi saya tidak peduli. Saya tidak meminta harus merawatnya. Hidup saya juga berharga. Hanya karena dia menderita tidak berarti saya harus menderita agar semuanya seimbang. Ayah saya luar biasa. Dia juga tidak akan lagi bertanggung jawab secara finansial atas anak yang bukan miliknya begitu dia berhenti membayar dukungan anak yang seharusnya untuk saya. Ibu saya dan saudara perempuan saya mungkin akan menghadapi kesulitan yang besar. Mereka bahkan mungkin menjadi tunawisma. Saya tidak peduli. Saya tidak akan mengenal mereka dalam 2 minggu. Tapi bukan seperti mereka mengenal saya atau benar-benar peduli tentang saya. Saya hanyalah budak bagi mereka.
Saya membenci saudara perempuan saya bukan karena siapa dia, yang tidak ada, tetapi karena telah merusak masa kecil saya. Saya lebih membenci ibu saya. Saya harap dia menjadi tunawisma dan keluarga yang lebih pantas bisa tinggal di rumah itu. Bukan si penindas ini. Saya akan bebas dalam 14 hari. Saat ini saya berada di rumah teman ayah saya. Dia dan istrinya lebih seperti orang tua bagi saya daripada ibu saya. Mereka benar-benar peduli tentang ayah saya dan perasaan saya. Saya beruntung memiliki orang-orang hebat di pihak ayah saya. Tidak ada siapapun di pihak ibu saya. Dia tidak memiliki saudara, diasingkan dari sisa keluarganya ketika berselingkuh dan tidak menggugurkan bayinya. Tidak ada yang ingin memiliki urusan dengan saudara perempuan saya. Jika mereka tidak melakukannya, mungkin saya bisa memiliki masa kecil. Tapi setidaknya sekarang ibu saya harus menghadapi konsekuensi perselingkuhannya sendiri, dan tidak bisa menindas orang lain. Saya tidak menyalahkan keluarga ibu saya atas penolakannya. Mereka cukup cerdas untuk menyadari sejak awal bahwa ibu saya hanya akan mengandalkan mereka sepanjang waktu. Ayah saya bukan hanya ayah yang menyenangkan yang terlihat hebat. Dia benar-benar peduli tentang saya. Ketika saya sakit di sekolah dan saya harus dijemput, dia akan mengemudi selama 1 jam untuk melakukannya atau meminta temannya untuk melakukannya. Ibu saya tidak bisa melakukannya karena dia sibuk atau butuh istirahat setelah merawat saudara perempuan saya. Momen-momen paling bahagia saya dalam 7 tahun terakhir semuanya jauh dari ibu dan saudara perempuan saya dan saya akan bisa mengalami itu sepanjang waktu segera. Ayah saya telah mengatur sesi terapi untuk saya untuk membantu saya menyesuaikan diri. Dia juga telah mengatur perjalanan selama 2 minggu selama salah satu liburan yang hanya antara saya dan dia karena kami telah kehilangan banyak hal karena ibu saya. Saya berharap dia menderita. Berikut adalah beberapa komentar relevan. Penulis asli merujuk kepada saudara perempuannya di sini. Dia yang bertanggung jawab atas mengambil masa kecil saya. Saya tidak pernah bisa memiliki hobi atau melakukan sesuatu yang menyenangkan sejak sulahir. Hari saya hanya terdiri dari bangun tidur, membantu saudara perempuan saya, pergi ke sekolah, pulang langsung dan membantunya lagi. Sebelum teman ayah saya mulai membantu saya kehilangan beberapa berat badan karena saya hanya bisa makan setelah dia puas. Ibu saya tidak pernah mendukung saya. Untuk saudara perempuan saya iya tapi tidak untuk saya. Dia bahkan tidak peduli untuk berbicara dengan saya atau bertanya bagaimana hari saya. Ayah saya tidak peduli bagaimana saya berbicara tentang saudara perempuan saya. Dia tahu bahwa dia adalah anak hasil perselingkuhan yang masih memengaruhi dia karena hampir semua dukungan anak yang dia bayarkan untuk saya pada dasarnya pergi kepadanya. Dia mengatakan saya tidak boleh berbicara buruk tentangnya yang memang tidak saya lakukan kecuali di sini. Tapi saya membencinya atas apa yang dia sebabkan. Saya tidak membencinya karena pribadi yang dia miliki tetapi saya tidak peduli tentangnya. Dia telah merusak hidup saya dan saya akan segera bebas darinya. Komentator, ketika saya pertama kali membaca, saya pikir, ya Tuhan, anak yang mengerikan. Tetapi seiring saya terus membaca, pikiran saya adalah, Anda tidak memiliki saudara perempuan Anda, seharusnya bukan tugas Anda untuk memberikan perawatan kepadanya. Mulailah mengumpulkan barang sekarang, jika Anda belum memulainya. Meskipun beberapa hal mudah diganti, itu sangat merepotkan. Dan memakan waktu, tinggalkan mereka di tempat yang dipercayai, atau bahkan lebih baik kirimkan mereka ke rumah ayah Anda, melalui pos. Kemudian Anda bisa jujur mengatakan, Anda tidak tahu di mana mereka berada. Secara teknis, Anda tidak akan tahu di mana dia meletakkannya. Malala Counseling. Anda tampaknya memiliki pikiran yang kuat, tetapi bahkan cabang yang paling kuat perlu dukungan kadang-kadang. Mengenai saudara perempuan Anda, dia tidak meminta untuk dilahirkan, di mana ayah biologisnya? Apakah dia membayar dukungan anak untuknya? Dia tidak akan mengerti mengapa Anda tidak berada di sekitarnya. Dan saya merasa kasihan padanya tentang hal itu. Tetapi saya juga mengerti bahwa Anda telah memiliki begitu banyak tanggung jawab ditumpuk di atas Anda. Bahwa Anda ingin pergi dengan bersih. Siapa tahu mungkin suatu hari, Anda akan ingin melihatnya. Mungkin tidak. Tapi jangan menutup pintu itu sepenuhnya. Tetap berjalan pergi. Tetapi ketahuilah bahwa pintu itu bisa dibuka lagi. Sesuai dengan keinginan Anda. Saya mengucapkan selamat dan banyak kebahagiaan dalam hidup baru Anda. Anda telah menghasilkan dan pantas mendapatkan segala kebahagiaan. Penulis asli menjawab, saya tidak tahu banyak tentang ayah biologis. Saya tidak berpikir dia membayar apapun. Tidak terlihat begitu. Dari yang saya tahu, dia praktis menghilang setelah perselingkuhan itu. Commentator. Saya tidak memiliki saran besar untuk apapun. Tetapi dengarkan orang-orang di komentar tentang dokumen penting dan warisan. Saya tahu Anda penuh dengan kemarahan. Tetapi bersikaplah cerdas dan strategis di sini juga sehingga Anda tidak akan terjebak lagi. Saya benar-benar mengucapkan selamat untuk segala hal dan berharap Anda mengejar tujuan dan passion Anda.
Lihat bab baru dalam hidup Anda sebagai kelahiran kembali. Penulis asli. Terima kasih atas saran dan kepada orang-orang yang memberitahu saya tentang persiapan. Saya sudah mentransfer hal-hal penting. Ibu saya tidak peduli cukup untuk memperhatikan hal apapun yang tidak beres. Timbaruan, November 6, 2022. Hai semua. Orang-orang meminta pembaruan begitu saya berusia 18 tahun, jadi inilah. Meskipun sedikit terlambat. Saya ingin memulai dengan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang memberikan dukungan dan saran tentang pengumpulan dokumen. Itu sangat berarti. Untuk yang lain yang mengirim pesan meminta foto eksplisit ketika saya berusia 18 tahun, dan yang mengatakan bahwa mereka berharap ayah saya meninggalkan saya. Maaf, tetapi keduanya tidak akan terjadi. Pukul 12 malam, saya meninggalkan rumah ibu saya dan pergi ke rumah teman ayah saya. Saya hanya meninggalkan catatan di dapur untuk ibu saya. Saya tidak akan melihatnya atau anak perempuannya lagi. Saya pergi ke rumah teman ayah saya dan ayah saya memutuskan untuk mengejutkan saya dan datang dengan ibu tiri saya, saudara tiri dan saudara perempuan. Mereka menunggu saya dan kami mengadakan perayaan kecil dengan beberapa kue. Ayah saya meminta izin untuk tidak ke sekolah yang mereka mengerti dan melakukan hal yang sama untuk saudara saya. Dan kami pergi ke rumahnya untuk separuh minggu dan baru saja kembali sekarang untuk besok. Beberapa hari terakhir ini menyenangkan, kami pergi ke taman hiburan dan melakukan banyak hal di sekitar sana. Saya memiliki sesi terapi pertama saya kemarin yang baik tetapi agak sulit untuk membuka diri. Saya juga memiliki pelajaran piano kemarin. Saudara perempuan saya yang baru berusia 5 tahun sudah bisa memainkan beberapa tangga sehingga dia duduk di samping saya dan kami bermain bersama ketika saya latihan. Senyumnya sangat lucu ketika semua orang bertepuk tangan. Ayah saya akan datang ke rumah teman-temannya besok dan menghabiskan beberapa hari di sana bersama saya. Saya memblokir ibu saya ketika saya pergi sehingga saya tidak diganggu olehnya, tetapi dia terus-menerus mengganggu ayah dan ibu tiriku meminta uang untuk merawat anak perempuannya yang tentu saja tidak akan diberikan. Dia sebenarnya harus memikirkan cara untuk mengelola hal-hal dengan benar sekarang. Dia mengancam akan menggugat ayah saya karena alienasi orang tua dan mencari cara untuk mendapatkan uang dan kemudian mengirimkan catatan suara anaknya sehingga ayah saya langsung memblokirnya. Jika dia menghubungi lagi dengan nomor yang berbeda, dia akan pergi berbicara dengan pengacaranya. Saya juga ingin menyebutkan seberapa mendukung ibu tiri saya. Saya tidak terlalu banyak menyebutkan tentangnya karena saya begitu senang bisa bersama ayah saya lagi. Tetapi dia sama-sama membantu. Sayangnya saya tidak bisa diadopsi karena ibu saya masih hidup. Meskipun itu tidak banyak artinya karena saya sudah dewasa secara hukum sekarang. Itu akan sangat berarti baginya. Saya perlu memikirkan sesuatu untuk menunjukkan penghargaan saya padanya juga. Saya agak terlalu terlibat dengan ayah saya beberapa hari terakhir ini. Komentar relevan. Saya akan memberikan saran bahwa Anda sebaiknya menghubungi CPS untuk saudara perempuan setengah cacat Anda. Jelaskan bahwa pengasuh utama telah pergi dan bahwa dia mungkin tidak mendapatkan perawatan dan mungkin memerlukan pemantauan untuk sementara waktu. Meskipun jelas Anda tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya, ingatlah bahwa situasi Anda yang buruk karena ibu yang mengerikan, bukan saudara perempuan setengah berumur 10 tahun dan dia tidak pantas kelaparan atau diabaikan. Penulis asli. Ibu saya tidak akan mengabaikannya. Dia sangat mencintainya. Sekarang bahwa dia tidak bisa mengambil keuntungan dari ayah saya, dia akan membuat keributan besar di media sosial. Dia sudah mulai. Dia telah membuat cerita sedih tentang bagaimana ayah saya memisahkan saya darinya dan mendapatkan banyak dukungan. Ayah saya membawanya ke pengadilan sekarang. Tetapi jika semuanya berjalan buruk, dia tidak akan ragu untuk menelepon CPS sendiri. Dia pernah melakukannya sebelumnya untuk membuat saya kembali dari liburan dengan ayah saya. Komentar, itu cukup wajar. Saya memberikan saran karena beberapa hal yang Anda sebutkan membuatnya terlihat bergantung pada manfaat keuangannya dan tidak terlalu tertarik pada perawatan fisik. Biasanya CPS dapat memantau tetapi tidak cenderung memisahkan orang tua dan anak kecuali ada kekhawatiran yang signifikan terhadap kesejahteraan anak. Penulis asli, saya pikir dia akan bisa mengelolanya. Dia hanya tidak akan bisa memanjakan diri seperti sebelumnya. Misalnya, untuk makan malam dia akan membeli banyak makanan berbeda setiap hari. Saudara perempuan saya akan sedikit memakannya, mengeluarkan air liurnya di atasnya dan kemudian tidak menyukainya, jadi dia kemudian makan makanan yang berbeda. Dia akan harus benar-benar mencoba dan mengelola segala sesuatu dengan benar sekarang. Penulis asli kemudian memposting di AMI The Ashole tentang ibunya meskipun postingan tersebut dihapus tetapi diarsipkan dalam komentar. Hai semua. Saya berusia 18 tahun. Latar belakang, orang tua saya bercerai ketika saya berusia 10 tahun. Ibu saya berselingkuh dari ayah saya dan saudara perempuan saya lahir dengan cacat berat. Ibu saya menggunakan masa lalu ayah saya, jauh sebelum saya lahir, untuk mendapatkan hak asuh saya. Hidup sangat menyiksa bagi saya selama 7 tahun berikutnya.
Saya praktis melepaskan segalanya demi saudara perempuan saya. Saya tidak pernah bisa menghabiskan waktu dengan teman karena saya harus merawat saudara saya. Segala sesuatu yang dibeli ayah saya untuk saya dijual oleh ibu sehingga dia bisa membeli barang untuk saudara saya. Saya tidak diizinkan makan di rumah. Saudara saya akan mengeluarkan air liur di atas makanannya dan menolak untuk memakannya, jadi saya harus memberikannya porsi saya dan memakan makanan yang terkena air liurnya yang saya tolak untuk lakukan. Sebagai hasil dari hal-hal ini serta banyak lainnya, saya pindah begitu saya berusia 18 tahun 3 bulan yang lalu dan tidak berbicara dengan mereka sejak itu. Ibu saya benar-benar berjuang sekarang. Terutama dengan dukungan finansial yang mahal yang harus dibayar ayah saya. Meskipun itu tidak pernah digunakan untuk saya. Baru-baru ini dia mencoba mengajukan gugatan terhadap ayah saya untuk alienasi orang tua dan ayah saya mengajukan gugatan balik dan menang dengan semua bukti penggunaan dana dukungan anak yang salah olehnya dan usahanya untuk benar-benar melakukan alienasi orang tua sehingga dia harus membayar ayah saya sejumlah besar. Oleh karena itu dia sekarang berjuang bahkan lebih. Dia pergi ke Facebook menunjukkan foto saudara perempuan saya yang kelaparan dan ayah, dan saya mendapat serbuan pesan dari orang asing yang mengatakan kita harus mendukung mereka dan kami dulu adalah keluarga. Saya memberitahu mereka semua untuk OF, tapi saya berbicara dengan teman-teman saya dan mereka mengatakan saya seharusnya hanya memberitahu ayah saya untuk memberinya uang karena itu kejam bagi saudara perempuan saya. Tapi saya pikir itu tidak adil bagi ayah saya untuk memberikan uang kepada mantan istrinya untuk orang yang merusak pernikahannya, dan ibu saya hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Terutama setelah dia membuang uangnya sendiri untuk gugatan hukum yang sia-sia yang berbalik menimpanya. Ayah saya bersedia melepaskan semuanya sampai ibu saya melakukannya. Apakah saya orang jahat?